Hai guys, kembali lagi di channel ini. Hari ini gue bakal ngajak kalian buat belajar SQL lagi. Seperti biasa, kita akan gunakan data lemur buat latihan kita ya. So, buat kalian yang baru di channel ini, kenalin gue Bima. Gue sekarang bekerja sebagai analytics engineer di sebuah startup. Dan gue suka bagi-bagi cerita dan tips tentang data. So, buat kalian yang mau belajar bareng, jangan lupa buat subscribe biar gak ketinggalan update-update belajar data lainnya ya. Nah, hari ini kita akan bakal lanjutin lagi ya, apa yang udah kita selesaiin dari yang sebelumnya. Kita akan coba fokus ke yang SQL aja, karena ini yang banyak hands-on-nya. Kalau yang statistik dan machine learning lainnya itu sebenarnya kebanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan dan kita harus jawab gitu sih. Dan ini kita akan bakal mulai dulu dari pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari LinkedIn. Ini terkait dengan duplikat job listing, atau boleh dibilang kalau dari judulnya sih kita mungkin bakal cari gitu ya. Kita akan cari apakah ada duplikat dalam job listingnya yang ada di LinkedIn. Nah, ini kalau kita lihat ada tabel yang namanya tabel job listing. Isinya ada job ID, company ID, title, dan description. Kita bisa lihat di sini ya, job ID, company ID, title nih judulnya, judul job listingnya, dan deskripsinya apa. Nah, tugas kita diminta menulis query untuk mendapatkan jumlah perusahaan yang memposting duplikat job listing. Artinya kita harus hitung ada berapa sih duplikat job listing, kemudian kita hitung berapa sih perusahaan yang punya duplikat job listing atau job listingnya lebih besar dari satu gitu ya. Oke, nanti outputnya adalah jumlah perusahaannya. Ini contoh aja, misalnya dari data yang ini jawabannya adalah 945 dan 164 yang merupakan duplikat. Nih kita lihat 945, 164, dia beneran kayak duplikat nih, dari company ID, title, sampai deskripsinya sama semua. Oke. Sekarang pertanyaannya gimana kita bisa nyelesain ini? Kalau approach yang mau aku ambil, aku pastinya akan coba cari dulu jumlah job ID gitu ya, yang duplikat. Kemudian habis itu aku bakal hitung jumlah company-nya. Untuk itu, kita bisa pakai di sini CTE aja buat nyelesainnya. Misalnya kita pakai with di sini ya. Aku kasih duplikat job, misalnya S from job listings gitu kan. Kita mau ambil apa nih? Kita mau ambil misalnya kita bakal hitung kan berapa sih jumlah job ID yang keposting dari masing-masing company, title, dan description. Jadi di sini kita masukin company ID, title, dan description, right? Ya. Terus yang penting adalah kita hitung nih count si job ID-nya. Misalnya kita namain CT job gitu ya. Jangan lupa kalau kita mau agregasi harus ada group by. Nah, group by-nya ini kita harus tulis semua nih, company ID, title, dan description gitu kan, biar dia ngehitung CT job-nya melihat dari 3 ini. Oke. Nah, sebelum kita hitung, kita lihat dulu nih kalau kita udah ngelakuin duplikat job ini apa outputnya gitu. Kalau sini kita bisa dengan enak kayak select bintang from duplikat job dulu. Oke. Kita coba run code-nya dulu ya. Oke, jadi kita setelah melakukan proses pertama ini kita akan dapat kayak gini nih. Ada company ID, title, description, dan di sebelah kanan harusnya ada berapa jumlah job ID-nya. Kalau kita lihat di sini ini ada yang 2 lebih dari 1 gitu kan. Berarti artinya inilah yang duplikat, dia punya duplikat dari company ID, title, dan description. Nah, tugas kita untuk outputnya adalah kita hitung berapa sih jumlah company yang punya duplikat job listing. Mungkin kalau kita cuma lihat data ini harusnya ada 1, 2, 3 ya. Ya kan, 345, 244, dan 827. So, sekarang kita mulai hitung jumlah company-nya. Langsung aja di sini bisa sebenarnya. Select, kita langsung count aja. Count-nya itu company ID ya. Dari sini kita kasih filter. Filternya tadi set job yang lebih besar dari 1. Oke, ini mau dinamain apa? Tadi nama kolomnya apa ya? Nama kolomnya COW duplikat jobs. Berarti sini kita kasih S CTW COW duplikat jobs. Kita cek. Here we go. Kita dapat jawabannya 3. Cuman apakah ini benar apa enggak? Let's try. Kita cek di submit dulu ya.
Ya, benar ternyata. Kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi untuk nyelesain case ini, kita pertama mulai hitung dulu jumlah job ID-nya. Apakah ada yang duplikat dari masing-masing company, title, dan juga deskripsinya. Kemudian setelah kita tahu duplikatnya atau yang punya lebih besar dari satu, record job listingnya, baru kita panggil aja. Kita hitung company ID-nya ada berapa gitu kan. Dan ya, selesai. Yang pertama kita bisa back to question. Ya, kita akan lihat sekarang apalagi yang bisa kita coba kerjakan. Kalau kita lihat di sini setelah yang linkin tadi, kita punya pertanyaan dari Facebook terkait dengan average post hiatus. So, kita bakal coba kerjain yang ini ya. Alright. Nah, di sini ada average post hiatus dari Facebook. Di sini kita diminta ada tabel yang namanya tabel post ya, teman-teman. Ini tabel postnya, isinya user ID, post date, dan post kontennya. Ini kayak data-data terkait dengan postingan user sih. User ini dia ngepost di tanggal segini dan isinya tuh ini gitu kan. Nah, pertanyaannya, untuk semua user yang melakukan posting at least twice di 2021, write a query to find the number of days. Tulis query untuk menemukan number of days di antara postingan pertama dan postingan terakhirnya di tahun 2021. Oke. Nah, nanti outputnya adalah user ID dan days between tuh apa ya namanya? Days between tuh perbedaan antara last post sama first postnya dia gitu kan. Oke, kalau untuk ngerjain ini yang ada kebayang di tempatku adalah kita akan mulai dari cari postingan dulu, cari posting yang terjadi di tahun 2021. Setelah itu nanti kita akan cari max dan min-nya dari masing-masing posting. Setelah kita udah cari ini, kita akan siapin tabelnya ya. Jadi nanti ada cari user ID-nya. Dan berapa bedanya gitu kan, user ID dan bedanya. Nah, ini output aja sih. Well, ya sebenarnya sama aja kayak yang di atasnya. Alright. Tapi yang yang postingannya lebih besar dari 2 postingan, ya kan? Di sini ada 2 filter sih harusnya. Tapi ya nanti kita lihat. Ada cari postingan di tahun 2021 dan posting 2 kali. Ada beberapa cara nih. Oke, so let's start. Ini kayaknya bisa dikerjain dalam satu query aja sih. Kita panggil dulu datanya from post, iya benar. Nah, kita filter. Kita mulai dari filter dulu. Di sini kita bakal filter tanggalnya karena kita pengennya yang di tahun 2021 doang kan. Nah, kita bisa lihat, kita cuman ekstrak aja si 2021. Bisa beberapa cara, cuma di sini aku bakal pakai date part. Ini fungsi buat ngambil, jadi ada 2 komponen. Pertama kita tulis mau jadi apa. Misalkan di sini aku mau jadi tahun. Lalu kolomnya apa? Kolomnya di sini adalah post date ya. Post date. Nah, post date ini kita parsing aja jadi date biar lebih enak kita. Saya juga apa sih? Post date sama dengan 2021 gitu. Kita bisa cek dulu nih kalau mau step by step gitu ngerjainnya ya. Misalnya kita gini dulu aja sebelum jalanin kan. Kita bisa run dulu, terus nanti kelihatan nih. Jadi kalau ngerjain SQL kadang enak juga kita step by step gini. Nah, ini ya udah kelihatan kan 2021 doang yang keambil ya. Semua tahun-tahunnya ya. Oke. Dan habis ini kita mulai cari nih. Kita pengen cari yang postingannya lebih besar dari 2 kali. Nah, kita bisa pakai having sih sebenarnya di sini. Having, tapi kita masukin count-nya dulu. Count-nya post ID. Kita buat tahu berapa kali postingannya kan. Ini harus lebih besar dari sekali atau minimal 2 kali gitu. Ya tentunya kalau kita mau dapat max sama min, kita harus punya 2 tanggal kan. Kita harus punya 2 tanggal ya. Kalau nggak ada 2 tanggal ya nggak bisa dapat max dan min-nya. Nah, sekarang saatnya kita cari max dan min-nya. Di sini ya step keduanya ya. Oke, masih bisa dalam satu query. Kita mau cari min dan max-nya per orang. Jadi kita harus ada user ID sini. Oke. Lalu yang kedua kita mau hitung jeda, kita bisa langsung agregasi aja sih sebenarnya. Max dari
max dari si apa tadi? Post date. Post date. Kemudian dikurangin min dari post date. S apa namanya? Kita mau kasih nama kolomnya apa? Days between. Alright. Kita tes dulu deh ya. Ini harusnya, kurang. Ini harus di group by dulu. Group by user ID. Nah, having ini sebenarnya juga bisa kita pakai di atas sini kan. Terus kita having, teman, karena kita nggak butuhin si compose ID-nya keluar, jadi kita langsung taruh di sini aja. Kita cek. Oh, ini dari between-nya interval ya. Jadi kayak di sini kita harus convert dulu deh, jadiin date aja. Kita tes lagi. Nah, udah ya, keluar nih days between-nya dalam bentuk hari. Ini sebenarnya kayak cuman kita convert dia jadi date gitu kan, jadi hari. Kemudian kita cari max-nya, kita cari min-nya, dan kita udah jadiin, lihat selisihnya. Oke, ini udah dapat user ID-nya dan days between-nya. Kita submit. Oke, selesai ya teman-teman ya. So, kayaknya ini dulu aja untuk hari ini. Buat kalian yang ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Kalau ngerasa ini buang-buang waktu atau sia-sia aja, jangan lupa untuk tulis juga di komen kenapa, biar aku juga bisa tetap improve. Buat kalian yang belum subscribe juga, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan sama video-videoku selanjutnya. Bye!